dengan apa-apa yang mereka cari, mereka tuntut. Kenapa? Yang kedua, karena dengan menuntut ilmu, maka dengan izin Allah terbentang luaslah di hadapan kita mana yang hak dan mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, dan seterusnya. Alangkah besarnya ilmu dan ahli ilmu. Oleh karena itu hadis yang mulia ini pun memberikan pelajaran yang ketiga, agar kita senantiasa menuntut ilmu dan berdekat dengan ahli ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Dengan diwafatkannya ahli ilmu, maka hilanglah ilmu itu. Dan hadis yang mulia ini di antara faedahnya adalah yang keempat, celaan terhadap mereka yang bukan ahli ilmu tetapi berbicara tentang ilmu. Mereka yang Nabi SAW katakan juhala. Alangkah banyaknya pada zaman sekarang ini, pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, orang-orang yang dianggap sebagai ustaz, padahal kahin, padahal orang-orang yang jahil. Siapa yang mengangkat mereka? Manusia. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kemudian di antara faedahnya lagi adalah fatwa harus berlandaskan ilmu, berlandaskan Alkitab dan sunnah dan ijma' dan qiyas yang sahih. Kemudian hadis yang mulia ini pun menjelaskan tercelanya sebagian ra'yu, berbicara dengan ra'yu yang dimaksud dengan ra'yu yang tercela. Ra'yu pertama yang tidak ada dasarnya dari Alkitab dan sunnah dan ijma'. Yang kedua, ra'yu yang menyalahi nas, dalil dari Alkitab dan sunnah. Itu tercela. Karena itu Nabi SAW mengatakan, fa'aftau bi ghairi ilmin fa'aftau bi ra'yihim. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka berfatwa semata dengan ra'yu mereka, yakni ra'yu yang tidak berlandaskan sama sekali dari Alkitab dan sunnah dan ijma', ra'yu yang menyalahi Alkitab dan sunnah, dan ini akibatnya adalah kesesatan dan menyesatkan manusia. Karena Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Tidak boleh kita menetapkan, kita mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36 berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah engkau menetapkan atau mengatakan atau engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu.
Tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Tidak boleh mengikuti sesuatu, mengikuti seseorang tanpa ilmu. Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan ditanya, diminta pertanggungan jawabnya. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, pertama, larangan berbicara tanpa ilmu. Larangan menetapkan sesuatu tanpa ilmu. Larangan mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasarnya. Yang kedua, bahwa ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Kata ulama, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Berdalil dulu baru meyakini, berdalil dulu baru mengerjakan. Bukan meyakini dulu kemudian mencari-cari dalil. Bukan mengerjakan dulu baru cari-cari dalil, kesana kemari. Dalam Islam, ilmu dulu, berdalil dulu, baru kita mengi'tiqadkan, baru kita mengerjakan. Dan yang ketiga, faedah dari ayat tadi, bahwa agama kita al-Islam tegak dengan ilmu. Dari awal sampai akhir semuanya penuh dengan ilmu. Tidak ada yang tidak dengan ilmu, tidak ada yang dengan kebodohan, semuanya ilmu. Semuanya adalah ilmu. Karena itu Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Dan alangkah besarnya dosa orang yang berfatwa tanpa ilmu. Di hadis tadi telah dijelaskan, dia sesat dan dia menyesatkan begitu banyak manusia. Dalam sebagian hadis yang dikeluarkan di antaranya oleh Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man afta bighairi ilmin." Dalam riwayat yang lain, "Man uftiya bighairi ilmin." Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, kana ismuhu ala man aftahu. Kana ismuhu ala man aftahu. Dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa itu. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man uftiya bi futya ghayra thabatin fa innama ismuhu ala man aftahu. Barang siapa yang diberi fatwa dengan satu fatwa yang tidak sabit, yang dimaksud tidak kuat, karena tidak ada ilmu di dalamnya, sesungguhnya dosanya ditanggung oleh orang yang memfatwakannya. Hadis tersebut hasan. Dalam hadis yang lain yang diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, pernah kata Jabir bin Abdullah, kami keluar safar, yakni bersama beberapa orang sahabat. Lalu salah seorang dari kami terkena batu
kepalanya terluka. Kemudian juga dia berjanabah. Lalu dia bertanya kepada kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kamu mendapati bagiku ada keringanan untuk tayammum? Karena kepalaku luka dan aku janabah. Boleh tidak aku tayamum saja tanpa harus mandi? Faqalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mendapati bagimu, untukmu keringanan, sedangkan engkau sanggup mandi. Fatwa. Lagi-lagi fatwa. Fagtasala. Lalu orang itu mandi. Famata. Mati dia. Karena luka di kepalanya. Mati. Padahal ada rukhsah bagi dia untuk tayammum tanpa harus mandi. Tayammum untuk sebagai pengganti wudu dan mandi janabah atau mandi haid atau mandi nifas. Rukhsah, keringanan yang amat besar yang Rabbul Alamin berikan kepada manusia. Falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Tatkala kami pulang sampai kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang kejadian itu. Faqala, beliau bersabda, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Alla sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu? Jangan asal menjawab, jangan asal fatwa, karena harus dipikirkan akibatnya. Tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka idza lam ya'lamu, ketika mereka tidak tahu? Karena obat kebodohan itu adalah bertanya. Ini baru masalah tayammum. Alangkah banyaknya fatwa-fatwa yang membunuh manusia, yang dapat menumpahkan darah manusia, yang lebih dari tayammum, yang dapat memecah belah, memporak-porandakan umat. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, Alkitab dan Sunnah. Jangan kalian bercerai-berai. Alangkah banyaknya fatwa-fatwa mencerai-beraikan kaum muslimin.
yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Alkitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah, tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok, sekte-sekte, firqah-firqah, hizib-hizib, hizbiyah-hizbiyah, alangkah banyaknya pada hari ini. Dan ini mematikan kaum muslimin. Baru masalah tayammum, Nabi yang mulia telah sangat amat marah kepada sebagian sahabat. Sahabat itu dimarahi, ditegur oleh Nabi SAW. Qataluhu, mereka telah membunuhnya, yakni menyebabkan dengan fatwa itu orang itu mati. Berapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh fatwa. Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, kiranya Allah membunuh mereka. Ini marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah beliau. Kalau tidak tahu, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak ada halangan bagi mereka untuk tidak menjawab, tidak menetapkan. Tanya dulu. Fa inna ma shifa'ul 'ayyi as-su'al. Ini obat kebodohan adalah tanya. Bahkan dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, dan yang sebelumnya juga, dan lain-lain selain Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Al-qudatu thalathatun. Qadi, hakim itu ada 3 golongan. Hakim, wahidun fil jannah wa isnani fil nar. Yang satu berada di surga dan yang 2 berada di neraka. Fa amma alladhi fil jannati farajulun 'arafa al-haqqa faqada bihi. Adapun yang berada di surga seseorang, yakni hakim atau qadi yang alim, 'arafa al-haqq, mengetahui kebenaran, faqada bihi, lalu dia memutuskan dengan kebenaran itu. Baik keputusannya benar atau salah. Kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Tetapi dia seorang yang alim dan dia memutuskan dengan ilmunya, dan dia tidak curang, tidak menzalimi manusia. Yang kedua, wa rajulun 'arafa al-haqqa fajara fil hukmi fahuwa fil nar. Kalau yang pertama di surga, yang kedua di neraka. Siapa mereka? Qadi atau hakim yang berilmu dia, arafal haq, mengetahui kebenaran. Fajara fil hukmi, tapi zalim di dalam keputusannya. Ini hakim dalam hukum syar'iyyah, hukum Islam. Maka dia berada di neraka. Dia berilmu, tapi dia tidak memutuskan dengan ilmunya, dan dia berlaku curang, dan dia zalim di dalam keputusannya.
Yang ketiga, warajulun qadha lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Dan qadi atau hakim yang memutuskan bagi perkara-perkara manusia ala jahlin, atas dasar kejahilan, dia jelas tidak berilmu. Walaupun keputusannya benar, tapi benarnya secara kebetulan. Dia tidak memasuki rumah melalui pintunya, tapi melalui loteng. Benar keputusannya di dalam Islam, salah karena apa? Ala jahalin. Alangkah tercelaknya kebodohan itu. Qadi hakim yang jahil, bukan yang berilmu, dan dia memutuskan perkara benar keputusannya, dia dianggap salah dalam Islam. Wa huwa finnar, apalagi salah keputusannya. Beda dengan orang yang berilmu. Salah keputusannya diberi pahala, apalagi benar 2 pahala. Ini perbandingan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh, antara ilmu dengan kejahilan, antara orang alim dengan orang yang jahil. Maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan telah terjadi dan sedang berlangsung. Kejahilan demi kejahilan beredar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Tampilnya ru'usan juhala yang fatwa-fatwanya sangat sesat dan menyesatkan. Sekarang kita melanjutkan kepada bab yang ketiga. Dengan judul bab kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasara dalam segala hal. Yakni tentunya sebagian kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan yang terbanyak di antara mereka, karena mereka cara beragamanya salah. Sebagian dari kita cara beragamanya salah, menyimpang, mengikuti manhaj, cara dan sikap beragama ahlul kitab. Perhatikan sabda Nabi yang sangat agung ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا وَفِي لَفْظٍ دَخَلُوا جُهْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ
sungguh pasti kamu akan mengikuti sunan, bentuk jamak dari sunnah. Sunnah itu secara bahasa artinya sirah atau at-tariqah, jalan atau perjalanan, cara dan kelakuan, cara jalan kehidupan orang-orang yang sebelum kamu. Sunnah mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law salaku au dakhalu juhra dhabbin lasalaktumuhu, sehingga atau sampai-sampai kalau sekiranya mereka masuk ke lubang-lubang dhab yang sempit itu, niscaya kamu pun akan turut memasukinya. Yakni kemana mereka pergi, sampai ke tempat-tempat lubang yang sempit pun kamu akan mengikutinya. Yang menunjukkan kamu mengikuti mereka dalam segala hal, dari mulai sedikit demi sedikit dan seterusnya. Dari sejengkal, kemudian sehasta, lalu sedepa dan seterusnya, sampai ke lubang-lubang kecil sempit pun kamu akan memasukinya. yakni dalam segala hal kamu akan mengikutinya. Qulna, para sahabat adalah orang-orang yang Allah katakan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Mereka ditarbiyah, dididik langsung oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka pun tidak sekedar dididik, ditarbiyah, tapi pun ditasbiyah, dibersihkan segala kekotoran dan penyimpangan mereka, diluruskan perjalanannya. Para sahabat langsung tahu siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara. Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasara? Qala, beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sebagian dari mereka ketika mereka jauh dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah, maka mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Ketika mereka jauh dari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, maka mereka akan mengikuti cara dan sikap beragama ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, dalam segala hal. Dari mulai sikap dan cara beragama, kemudian akidahnya. Banyak sekali kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, kultus, menuhankan manusia, meminta-minta kepada manusia persis seperti yang dilakukan ahlul kitab. Sebagian kaum muslimin telah mengikuti Yahudi dalam rangka tahrifun nusus, merubah nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam beberapa ayat Allah mengulang-ulang tentang Yahudi. Siapa Yahudi itu? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah, telah melakukan tahrifun nusus, nas-nas di dalam Taurat dan Injil. Mereka merubahnya,
merubah firman Allah dari tempat-tempatnya, dan sebagian kaum muslimin telah mengikutinya, merubah nas, merubah ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Syiah, Rafidah telah terang-terangan, karena memang Syiah Rafidah buatan si Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Asli orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yakni an-nifaq, untuk merusak Islam dari dalam. Munafiq. Karena itu para ulama Islam mengatakan Rafidah, agama Syiah, buatan kaum zindik munafik, buatan orang zindik munafik untuk merusak Islam dari dalam. Karena itu di antara keyakinan mereka, dan orang tidak menjadi Syiah atau Rafidah kalau tidak meyakini ini, karena ini asas mereka, dasar terpenting mereka adalah bahwa Quran yang ada di tangan-tangan kaum muslimin tidak asli, sudah dirubah ayat-ayatnya, dikurangi, ditambahi oleh 3 orang khalifah yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Tidak asli, dan mereka mempunyai Quran yang asli. Kata mereka 3 kali lipat, ayatnya ada 18.000 ayat. Kalau Quran kita 6 ribuan ayat, ini 18 ribuan ayat, 3 kali lipat, yang mereka namakan Mushaf Fatimah, yang nanti pada akhir zaman akan dibawa, kata mereka, oleh Imam Mahdi mereka, padahal orangnya tidak pernah ada. Ini Yahudi asli, asli Yahudi. Karena Yahudilah yang membuat agama itu, agamanya Syiah ini. Di kitab mereka bertebaran, bahkan ada salah seorang imam mereka, kira-kira 2 abad yang lalu kurang lebih, menulis sebuah kitab dengan judul bahwa Al-Quran telah berubah, tidak asli, dan ayat-ayat yang aslinya dia terangkan sampai sekian ratus ayat. Ini yang dirubah, ini yang aslinya begini, ini yang dirubah, ini yang aslinya begini, terus kitabnya beredar, antum bisa beli. Di Iran. Dan sebagian kaum muslimin merubah ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, mengikuti sunnahnya Yahudi. Allah istiwa alal arsh, dirubah, Allah tidak istiwa tapi istaula, dan seterusnya. Itu tahrifun nusus. Dan kaum muslimin, sebagian dari kita mengikuti cara-cara Nasara, mengadakan peribadatan kepada manusia. Lihat berapa kubur-kubur yang dipuja, yang manusia bersimpu di situ, dan mereka meminta kepada penghuni-penghuni kubur itu, seperti perbuatan orang-orang Nasara, dan seterusnya. Dalam segala hal, panjang sekali kalau kita bicarakan. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in,
sejengkal demi sejengkal, maka tidak ada obatnya bagi kita, bagi kaum muslimin, kecuali kembali kepada hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafina salihin. Tidak dapat tidak, dalam segala hal. Kerusakan muamalat, jual beli, Yahudi punya peran besar, kaum muslimin mengikutinya. Riba, siapa yang pertama meribakan? Yahud, berdasarkan nas Al-Quran. Mereka mengamalkan riba. Dan bank-bank konvensional siapa yang pertama membuat? Yahudi di Italia. Riba. Dan yang termasuk ke dalam riba, yang merusak, membuat bangkrut negara, membuat rusak tatanan masyarakat dalam sistem jual beli mereka, adalah masalah kredit. Cash sekian, kredit sekian, cash sekian, kredit sekian. Bangkrutlah negara kalau menjalani sistem ini. Rasulullah SAW telah memperingati, mengatakan dengan tegas jelas, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma awir riba. Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, kata ulama, banyak sekali kaum salafun as-salihin, Sufyan al-Thawri, Muhammad bin Sirin, Tawus, Al-Imam An-Nasai, dan lain-lain, banyak sekali mengatakan bahwa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, cash kontan sekian, kredit sekian, ini jual beli sistem ribawiyah yang disebarkan oleh Yahud. Dan negara yang mengamalkan ini dapat bangkrut, dan sistem jual beli jadi rusak, dan orang dipenuhi dengan hutang. Sekarang orang ragu. Kalau antum lihat orang pakai mobil keren jalanan, ini punya dia atau ngutang? Udah lunas atau belum? Rumah bagus, bukan punya dia, ngutang. Sampai panci pun ngutang, kulkas ngutang, semua utang gara-gara ini. Karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual dengan dua harga tadi, cash sekian, kredit sekian, dihadapkan antum, maka bagi penjual menetapkan salah satu harga yang termurah, satu harga saja. Atau kalau dia tetap mengamalkan itu, penjual itu mengamalkan cash sekian, kredit sekian, riba, maka riba yang sangat terkenal saat ini berkembang di dunia, hasil dari olahan al-Yahud, riba dengan sistem bank, juga riba dengan sistem kredit itu beredar. Maka bangkrutlah antum. Dan ini sistem jual beli yang rusak. Karena orang sepanjang hayat ngutang. Padahal Nabi SAW berlindung dari hutang. Hutang tidak haram, boleh, tapi darurat. Ya, barangkali jalanan macet karena itu. Karena orang mudah beli,
Beli mobil hanya bawa uang sekian juta, dapat mobil satu. Beli motor hanya bawa uang 500.000, dapat motor satu. Makin banyak motor dan mobil, macet. Kalau dahulu yang beli mobil betul-betul orang yang punya uang, kontan, cash. Beli motor pun demikian. Dan ini bukan memudahkan kredit, menyusahkan, membuat rusak tatanan perekonomian. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta law sanaku wa fil labdin dakhalu juhra dhabbin la salaktumuhu. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, niscaya kamu akan mengikutinya masuk. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.